Halo semua, welcome back to our YouTube channel di Artificial and Facts Channel. Jangan lupa di subscribe, like, and comment supaya video ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi saat ini kita akan mempelajari mengenai prosedur 5 tahap untuk menguji hipotesis. Nah, pertama-tama, apa sih uji hipotesis itu? Uji hipotesis adalah suatu prosedur berdasarkan pada bukti sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah suatu hipotesis merupakan pernyataan yang tepat. Berikutnya, apa sih 5 tahap untuk menguji hipotesis? Yuk kita pelajari. Pertama, menetapkan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Kedua, memilih tingkat signifikansi. Ketiga, memilih statistik pengujian. Keempat, merumuskan kaidah keputusan. Dan yang kelima, mengambil keputusan. Data yang akan saya ambil yaitu penjualan dan laba komprehensif dari PT Indofood Sukses Makmur mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Dan yang menariknya, perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Kita lanjutkan menginput data penjualan dan laba komprehensif ke dalam Excel. Namun, sebelum lanjut ke dalam tampilan Excel, di sini saya akan memperlihatkan sumber data yang akan saya gunakan dan perlu diketahui data yang akan saya ambil langsung dari website Indofood Sukses Makmur atau teman-teman dapat menulis pada pencarian Indofood maka pada halaman pertama langsung tampil seperti ini, kemudian kita akan memilih Home. Kemudian setelah masuk dalam laman tersebut, teman-teman dapat memilih Investor Relation lalu memilih Financial Statement. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu, data yang akan saya ambil yaitu data pada tahun 2019, 2020, dan tahun 2021. Data yang saya ambil yaitu penjualan dan laba komprehensif. Di sini saya akan memberikan contoh pada tahun 2019 triwulan yang pertama. Kita perbesar terlebih dahulu. Kemudian kita scroll. Nah, di sini teman-teman dapat melihat pada layar yaitu penjualan pada tahun 2019 triwulan yang pertama sejumlah 19.169.840. Kita akan copy, kemudian kita pindahkan ke Excel. Nah, kita taruh pada tabel penjualan. Kemudian laba komprehensif yaitu total laba komprehensif tahun 2019 triwulan yang pertama sejumlah 1.892.795. Kita akan copy dan kita akan masukkan ke dalam tabel Excel dan kita akan lanjutkan untuk triwulan kedua, ketiga, keempat, dan tahun 2020 dan tahun 2021 pada triwulan pertama dan keempatnya juga. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bahwa data penjualan dan laba komprehensif tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 triwulan pertama, 2, 3, dan 4 sudah terisi. Selanjutnya kita akan memasukkan data ini ke dalam SPSS, namun perlu diketahui bahwa data yang akan dimasukkan dalam SPSS tidak akan terbaca jika terdapat tanda titik dan tanda koma. Di sini kita dapat melihat bahwa ada tanda titik. Jadi solusi yang akan kita lakukan adalah kita akan memilih accounting di sini, anak panah ke bawah, kemudian memilih number. Nah, sudah seperti ini kita akan copy, kemudian kita akan pindah pada SPSS, kita di sini akan paste pada data view, kemudian kita dapat pindah pada halaman variable view. Di sini X kita dapat memberikan keterangan bahwa di sini adalah penjualan dan Y artinya laba komprehensif. Langsung saja kita masuk pada tahap pertama. Dalam penelitian ini, uji T dilakukan untuk mengukur bagaimana tingkat pengaruh variabel independen yaitu penjualan secara parsial terhadap variabel dependen yaitu laba komprehensif. Hipotesis yang berlaku dalam uji T adalah pertama, H0 ditolak dan H1 diterima, berarti T hitung lebih besar dari T tabel. Yang kedua, H0 diterima dan H1 ditolak, berarti T hitung lebih kecil dari T tabel. Lanjut pada tahap yang kedua,
untuk melihat pengaruh yang timbul antara penjualan terhadap laba komprehensif secara parsial, maka perlu ditentukan berapa nilai dari T-tabel. Tarif signifikan atau tingkat kepercayaan yang digunakan dilambangkan dengan huruf A, huruf Yunani berarti alfa, digunakan untuk menghitung T-tabel yaitu 5% atau alfa sama dengan 0,05. Lanjut pada tahap yang ketiga, yaitu memilih statistik pengujian. Nah, saat ini kita menggunakan pengujian uji T dan uji F. Nah, berikutnya kita langsung masuk saja pada uji hipotesis. Uji T, kita dapat memilih analyze, regression, kemudian linear, penjualan di independen, dan laba komprehensif dependent. Kemudian kita tekan OK. Akan muncul output seperti ini dan kita akan memperhatikan pada bagian koefisien. Dan sebagai patokannya, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Untuk mencari tabel, kita dapat menggunakan rumus alfa bagi 2 banding N kurang K dan kurang 1. Kita masukkan ke dalam angka, nilai A yaitu 0,05 dibagi dengan 2 dibanding dengan N. N merupakan jumlah responden yang kita pakai, yaitu jumlahnya ada 12, jadi kita tulis 12 dikurang K. K merupakan jumlah variabel yang kita pakai, yaitu 2, X sebagai penjualan dan Y sebagai laba komprehensif dikurang 1, tutup kurung. Kemudian kita akan hitung 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 banding 12 kurang 2, kurang 1 hasilnya 9. Jadi pada saat ini kita akan melihat titik persentase distribusi T 0,025 dan nomor 9 yaitu 2,26216. Kita akan copy, kemudian paste. Tapi pada saat ini kita akan menggunakan 3 angka saja di belakang koma, jadi angka 6 dan 1 akan dihapus. Dan yang seperti kita sudah lihat, nilai T tabel sudah diketahui. Kemudian kita lanjut ke nilai T hitung. Nilai T hitung kita dapat lihat ya di sini jumlahnya 9,047 dengan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000. Kita tulis dulu 9,047. Jadi berdasarkan tabel uji T, nilai yang kita ketahui yaitu nilai T hitung sebesar 9,047, sedangkan nilai T tabel adalah 2,261. Maka kita dapat ketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, yaitu kita spasi dulu. Nah, nilai T hitung yaitu 9,047 lebih besar dari 2,262. Berarti kita dapat simpulkan di sini nilai H0 ditolak dan H1 diterima. Menurut hasil uji T, dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penjualan dengan laba komprehensif perusahaan PT Indofood Makmur. Nah, kita lanjut pada tahap keempat. Setelah teman-teman melihat hasil dari T tabel dan T hitung, berikut adalah kurva hasil uji T. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap pertama uji F. Dalam penelitian uji F dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari penjualan terhadap laba komprehensif secara simultan. Ketentuan pengujian hipotesis menggunakan uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama, H0 ditolak dan H1 diterima, berarti F hitung lebih besar dari F tabel. Kedua, H0 diterima dan H1 ditolak, berarti F hitung lebih kecil dari F tabel.
Tahap yang kedua, untuk mengetahui nilai dari F-tabel dengan tarif signifikan atau tingkat kepercayaan sebesar 5% atau alfa sama dengan 0,05. Lanjut pada tahap yang ketiga. Nah, sama seperti uji T tadi, namun pada saat ini kita akan menguji pada uji F. Berikutnya kita masuk pada uji F. Patokannya sama ya dengan yang uji T di atas, yaitu nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari nilai F-tabel. Untuk mencari F-tabel, kita dapat menggunakan rumus N kurang K kurang 1, di mana N adalah 12, yaitu jumlah responden yang kita pakai. K merupakan jumlah variabel, yaitu 2 kurang 1. Hasilnya 12 kurang 2 kurang 1 adalah 9. Jadi pada saat ini kita akan melihat pada titik persentase distribusi F untuk probabilitas. Pada kolom kedua nomor 9 yaitu 4,26. Kita akan copy, kemudian lanjut, pindah ke sini, paste. Jadi kita sudah ketahui ya nilai F tabel di sini. Berikutnya yaitu nilai F hitung. Kita dapat lihat di sini senilai 81,846 dengan nilai signifikan 0,000. Jadi kita dapat simpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 81,846 lebih besar dari F tabel, yaitu senilai 4,26. Berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Menurut hasil uji F dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penjualan dengan laba komprehensif. Hipotesis ini juga didukung dengan nilai signifikan dalam tabel uji F menunjukkan 0,000 yang mana lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Lanjut pada tahap yang keempat. Nah, setelah teman-teman mengetahui nilai dari F-tabel dan F hitung, berikut adalah kurva hasil uji F. Jadi, pada tahap yang terakhir yaitu tahap kelima yang dapat kita asumsikan sebagai kesimpulan, yaitu pertama, pada uji T hitung lebih besar dari T-tabel dengan nilai 9,047 lebih besar dari 2,262. Berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penjualan dengan laba komprehensif perusahaan Indofood Sukses Makmur. Dan kesimpulan yang kedua yaitu dari uji F hitung lebih besar dari F-tabel dengan nilai 81,846 lebih besar dari 4,6. Berarti H0 ditolak dan H1 diterima dan dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penjualan dengan laba komprehensif perusahaan Indofood Sukses Makmur, dan hipotesis ini juga didukung dengan nilai signifikan dalam tabel F menunjukkan nilai 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Jadi, itulah tadi pembahasan mengenai 5 tahap hipotesis dengan menggunakan uji T dan uji F. Jangan lupa di-subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you guys!